Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah menggetarkan tentang dahsyatnya berkah dari Allah. Seorang kiai pemilik sebuah pesantren di Jawa Tengah menuturkannya, ada seorang pria yang mempunyai 4 orang anak laki-laki. Pada saat itu ia jatuh sakit. Salah seorang anaknya yang sangat ikhlas hatinya berkata, "Apakah kalian akan merawat ayah walau kalian tidak mendapatkan warisannya, ataukah saya yang akan merawatnya dan tidak ada untukku bagian dari warisannya?" Ia mengatakan hal itu karena tahu ayahnya tak memiliki apa-apa. Ia tidak ingin ketika saudaranya merawat ayahnya di tengah jalan kecewa karena tahu tidak ada imbalannya. Ia tidak ingin karena kecewa lantas mereka tidak serius merawat ayahnya. Ia tahu ia adalah paling miskin di antara saudara-saudaranya, tapi demi ayah tercinta ia siap untuk berkorban. Anak-anak yang lain seketika itu langsung berkata, "Kamulah yang harus merawatnya dan tidak ada bagian sedikit pun untukmu dari warisannya." Jawaban itu sudah ia duga. Saudara-saudaranya pasti memilih lepas tangan. Namun ia justru tersenyum. Bisa merawat dan berbakti pada orang tua adalah kebahagiaan tiada tara baginya. Ia lalu merawat ayahnya itu sampai akhir hayatnya. Dan ia tidak mendapat sedikit pun dari warisan orang tuanya tersebut. Ia sangat percaya berbakti kepada orang tua pasti mendatangkan berkah. Suatu malam, dalam tidur anak yang sangat berbakti pada orang tuanya itu, ia bermimpi. Ia didatangi oleh seseorang yang berwajah sangat menyenangkan. Orang itu berkata, "Datanglah ke tempat ini dan itu. Lalu ambillah 100 dinar." Dalam mimpinya itu, ia bertanya, "Apakah ada berkahnya?" Orang dalam mimpinya menjawab, "Tidak ada." Pagi harinya, ia menceritakan perihal mimpinya itu pada istrinya. Sang istri pun berkata, "Ambillah, wahai suamiku, karena keberkahannya adalah agar kita membeli pakaian dengannya dan bisa mencukupi kebutuhan hidup kita." Namun, ia tidak mau mengambilnya karena tidak ada berkahnya. Saat sore hari, ia kembali tidur dan bermimpi lagi. Dalam mimpinya, lelaki itu kembali datang dan berkata padanya, "Datanglah ke tempat ini dan itu, lalu ambillah 10 dinar." Ia bertanya, "Apakah ada berkahnya?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Saat pagi datang, ia pun kembali menceritakan pada istrinya. Ia pun menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga ia pun tidak mau mengambilnya. Kemudian ia didatangi pada malam ketiga. Orang itu berkata padanya, "Datangilah tempat ini dan itu, lalu ambillah 1 dinar." Ia kembali bertanya, "Apakah ada berkahnya?" Orang itu menjawab, "Iya, ada." Paginya, ia buktikan mimpinya. Di tempat yang disebutkan, ia menemukan beberapa dinar, dan ia hanya mengambil 1 dinar saja. Lalu, ia pergi ke pasar. Tiba-tiba, ia berpapasan dengan seorang laki-laki yang membawa 2 ikan laut yang bentuknya lucu.
tidak seperti ikan biasanya. Ia tertarik. Ia bertanya, "Berapa harga 2 ikan ini?" "1 dinar," jawab penjual ikan itu. Maka ia pun membelinya dan membawanya pulang. 2 ikan laut itu masih hidup. Ia letakkan 2 ikan laut itu dalam sebuah tempat dari kaca. Hari berikutnya, penjual ikan itu kembali menemuinya. Penjual ikan itu membawa seorang pejabat penting kerajaan dan seorang tabib. "Saya yakin ikan yang saya jual kepada orang ini adalah ikan yang Tuan cari," kata penjual ikan itu pada sang pejabat. Sang pejabat mempersilahkan tabibnya memeriksa 2 ikan itu. Setelah memeriksa dengan seksama, tabibnya langsung berkata, "Benar Tuan, inilah ikan yang diperlukan untuk mengobati penyakit putri Tuan." Sang pejabat lalu menjelaskan pada lelaki pemilik ikan itu perihal keinginannya membeli 2 ikan itu berapapun harganya. Putrinya sakit dan hanya bisa diobati dengan 2 ikan itu. Sudah 1 bulan lebih ia mencari ikan itu kemana-mana, namun tak kunjung dapat. Ia juga telah mengerahkan nelayan untuk mencarinya di laut, tapi tidak mendapatkannya. Setelah mendengar penjelasan sang pejabat, lelaki itu menjawab, "Tuan, harta bisa dicari, tapi kasih sayang pada seorang anak adalah segala-galanya bagi orang tua. Jika Tuan berkenan, maka harga 2 ikan ini adalah 50.000 dinar emas, dan Tuan mengangkat saya menjadi orang penting dalam pemerintahan." Tanpa banyak pikir, sang pejabat setuju. Lelaki itu jadi orang kaya sekaligus menjadi orang penting. Namun, ia tidak lupa asal-usulnya. Ia tetap memiliki hati yang tulus, dekat dengan orang biasa, dan sukai siapa saja. Putri pejabat itu akhirnya sembuh. Begitu sembuh, sang putri juga memberi hadiah khusus kepadanya, sebuah kebun kurma yang sangat luas. Ia benar-benar berubah menjadi orang kaya raya dan penting di negerinya. Ia merasa inilah berkahnya merawat ayahnya hingga akhir hayat. Meski tidak mendapat warisan, namun Allah menggantinya dengan yang lebih baik.